Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat sampai saat ini ya. Amin. Oke, kali ini saya akan berbagi lagi tentang per-YouTuban, dunia YouTube. Tapi dalam hal ini belum kepada hal yang teknis ya. Karena untuk hal-hal teknis itu banyaklah di luaran sana yang memberikan tutorialnya. Hal-hal teknis itu seperti membuat channel, membuat nama channel, cara upload video, cara membuat video. Untuk khusus di saya ini kali ini gitu di channel saya ini khususnya di video ini saya akan berbicara dulu mengenai masalah mindset dan mental atau motivasinya lah ya. Karena eh, untuk menjadi seorang YouTuber itu juga harus dibangun mentalnya, harus diperbaiki juga mindset atau pola pikirnya gitu kan. Karena memang banyak sekali yang terjadi untuk para YouTuber pemula itu ya pada akhirnya mundur alon-alon, semangat di awal, gembos kemudian gitu kan. Karena kenyataannya setiap YouTuber yang sukses sampai sekarang ini nyatanya adalah mereka adalah yang konsisten, yang bertahan gitu kan. Dan awalnya mungkin ya tidak terlalu muluk-muluk tapi akhirnya menjadi istimewa gitu. Nah, sekarang di sini pun saya akan membantu teman-teman untuk bagaimana membentuk sebuah mindsetnya dulu, pola pikirnya dulu supaya nanti mentalnya kuat ya. Oke, perlu diakui bahwa di awal menjadi seorang konten kreator atau dalam hal ini kita khususnya berbicara masalah YouTube, artinya menjadi seorang YouTuber itu di awal itu sangat-sangat berat bagi yang menganggap berat atau yang membuat kondisinya menjadi berat. Tapi di sebagian orang atau di sebagian pihak itu menjadi sesuatu yang cukup mudah, bahkan sangat mudah, dan bahkan menjadi sebuah apa ya di YouTube itu menjadi sebuah ladang gitu. Dengan gampangnya mereka itu bisa membangun sebuah channel yang tiba-tiba banyak penontonnya, viewernya banyak, subscribernya banyak, dan penghasilannya pun banyak. Itu banyak sekali di sana gitu kan. Apakah mereka orang-orang yang beruntung? Salah satunya mungkin ya, tapi kalau kita lihat lagi ada pola yang mereka lakukan gitu kan. Dan ini berhubungan dengan mindset serta pola pikirnya. Kita akui juga bahwa menjadi seorang YouTuber itu adalah sebuah, nantinya kita harus menerima konsekuensi bahwa berjuang dari 0 subscriber dan 0 tayangan itu hingga menuju ambang batas di awal perjuangan menuju meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu benar-benar melelahkan. Benar-benar ya boleh dianggap cukup sulit bagi yang ya belum dapet gitu kan polanya, cara mainnya gitu kan. Karena kenyataannya ternyata cara pola yang cepet itu dari nol hingga bisa monetisasi gitu kan, itu ada beberapa sebagian yang mudah, termasuk di saya pribadi pun mengalaminya, bahwa dari 0 subscriber sampai 1000 subscriber itu ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang saya hanya upload 3 video ternyata bisa monet. 1000 subscriber masuk, 4000 jam tayang terpenuhi hanya dengan 3 video waktu itu. Gitu kan. Padahal waktu masih baru belajar lah. Itu nanti diceritakannya nanti lah. Sekarang kita bangun dulu mindsetnya. Jadi gini, supaya di awal membangun channel YouTube itu udah pasti penghasilan itu memang tidak ada. Yang ada bahkan mengeluarkan modal buat ya misalkan yang teman-teman pengen sempurna harus membeli HP bagus, membeli kamera bagus, apa lighting yang bagus, audio yang bagus. Tapi sebenarnya itu semua bisa diabaikan terlebih dahulu gitu kan. Jadi di awal
jika memang mau ngemodal seperti itu ya boleh, sah-sah aja kalau memang yang punya duit. Kalau nggak punya duit kan repot gitu kan. Nah, di sini yang akan kita hadapi nantinya adalah pada pada saat memulai membangun sebuah channel YouTube, itu kita tidak mendapatkan apa-apa, nol subscriber. Yang jadi permasalahan jika bahwa di YouTube itu menjadi sebuah apa ya, tujuan kita mencari ladang penghasilan, itu ya saya akui akan terseok-seok gitu kan. Karena gini, ya kita akui di YouTube belum dapat apa-apa, tapi kebutuhan sehari-hari itu harus terus terpenuhi. Misalkan pemasukan nggak ada, uang nggak ada, tapi di sini juga kita pengen pengen punya penghasilan. Itu kebanyakan permasalahannya itu ya di sana. Kalau memang tujuannya adalah mencari uang di YouTube gitu kan. Tapi untuk mencari uang di YouTube itu adalah bukan kesalahan. Menurut saya bahkan itu adalah sebuah tujuan, goalsnya gitu. Saya tidak munafik, saya tidak memungkiri bahwa untuk saat ini saya pun di YouTube itu tujuannya adalah untuk mencari uang atau mencari penghasilan supaya nantinya saya bisa menghasilkan banyak uang dari channel YouTube saya gitu kan, dari channel 1, channel 2 itu gitu. Meskipun di beberapa channel sudah ada yang monetisasi gitu kan, tapi saya akan terus mengembangkan dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan maksimal dari YouTube ini gitu kan. Nah, salah satunya akan saya sharing di channel ini bagaimana kita bertahan di sana gitu kan. Nah, sekarang mengenai yang hal sekarang ini adalah mindsetnya tentang bagaimana kita kuat untuk menghadapi di awal, yaitu dengan niat ya, niat menjadi seorang YouTuber. Tapi kita bagaimana supaya kondisi kita sehari-hari yang memang misalkan terseok-seok dari sisi ekonomi ya, beda lagi dengan orang-orang yang membuat konten memang dari orang yang memang punya modal gitu kan. Konten di awal aja sudah pakai menggunakan kamera yang mahal, lighting yang bagus, peralatan audio yang canggih atau yang bagus gitu kan. Itu kan meskipun sehari-harinya dari YouTube belum dapat, itu nggak jadi masalah gitu kan. Nggak jadi masalah. Sebentar, ada telepon. Bentar ya. Halo Gang? Halo? Hai. Nah, iya belah mana? Iya na geopodasna. Eta sisian Alfa pisan kan, Alfa di sebelah kanan. Ah, Di sebelah kiri aya roda kan? sebelah kiri ada roda-roda banyak. Lain sebelah eta mah sebelah kanan, roda banyak mah sebelah kiri, roda hiji tukang gorengan. Nu jualan teh bapak-bapak jeung ibu-ibu. Oh ya, aya geopodasan gitu eta tina tukang gorengan. Nya tukang gorengan nu badag teh gehu pedas, jeung aya comrona ngeunah. Oh, jadi naon nu balanjana? Ah gehu pedas we ngarah teu loba teuing nu dahar desa eutik. Oh. Sabaraha hiji? Ari abi mah 2 ge cukup. Hah? Ari abi mah 2 ge cukup. Wah. Tahu unggul gitu. Da gehu biasa mah kan aya tadi oge di dieu di rumah ge. Ah, itu. Nya paling ge nya sok we pokona mah saha nu beuki lada sekitar mungkin 10-an, mungkin 10 we Gam. Ah, siap. Heeh. Gitu kan abi mah Oke, itu. 2 we geus cukup lah. Oke. Heeh, ya. Bade lebihnya teu naon. Lebih ti 10 ge. Siap. Heeh. Sekitar sakituan lah. Ya udah. Oke. Siap. Ya, ya. Yuk. Nuhun. Minum dulu. Nutrisari pakai es. Nah, kalau yang sudah memiliki modal sih
tidak masalah ya. Mereka itu dengan peralatan yang di awal nge-YouTube itu udah punya kamera bagus, lighting bagus, terus peralatan audio yang lengkap sehingga bagus suaranya, itu tidak masalah. Beda lagi dengan beberapa dari teman-teman kita yang memang nge-YouTube itu dengan modal seadanya. Nah, sudah pasti di awal itu tidak akan mendapatkan apa-apa dulu. Sedangkan untuk kitanya memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa lepas. Nah, untuk itu saran saya, setelah memiliki niat yang kuat untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube atau menjadi seorang YouTuber, itu teman-teman harus memastikan juga bahwa kondisi teman-teman itu untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak terabaikan ya. Mungkin teman-teman masih bisa bekerja di bidang yang lain sambil menjalankan YouTube, atau teman-teman masih bisa berwira swasta atau berusaha seperti berdagang dan lain-lain tapi sambil mengerjakan YouTube. Jadi pada akhirnya kita sambil berikhtiar di bidang yang lain itu, YouTube itu tetap dikerjakan juga. Karena nanti pada akhirnya YouTube kita berkembang, besar dan maju, itu akan menolong kepada sistem perekonomian kita sendiri. Dalam hal ini kita mendapat penghasilan pada saatnya nanti, jadi bisa lebih menunjang lagi. Karena potensi di YouTube itu pendapatan penghasilannya itu banyak potensi, bukan hanya dari AdSense saja. AdSense itu adalah bagian dari YouTube program partnernya yang memang difasilitasi oleh YouTube atau Google ya. Tapi sumber penghasilan lainnya itu banyak. Ada dari teman-teman bisa jualan, bisa bisnis affiliate, bisa nanti dari sponsor, endorse. Nah, itu banyak sekali lah sumber penghasilannya. Jadi pesan saya buat teman-teman juga, tetap bertahan kalau memang sudah niat ya. Sudah niat tetap bertahan di YouTube ini untuk menjalankan mengembangkan channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan dan gambaran buat teman-teman semuanya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Nanti masalah hal ini akan saya lanjut lagi di video berikutnya ya. Ini supaya tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.